Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehonian Channel hari ini, Rabu 3 September 2025, Pekan Biasa yang ke-22, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, seorang paus sekaligus pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 4 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati Santo Gregorius Agung. Gregorius lahir sekitar tahun 540 dari keluarga patrisi. Ia pernah mengalami pergumulan hidup seperti ini. Pribadinya tertarik pada hidup kontemplasi. Tetapi gereja memerlukan pembaharuan dan penataan kembali. Pada saat itu ia menjadi wali kota Roma. Dan keunikannya adalah ia tahu mengatur masyarakat. Setelah ayahnya meninggal dunia, maka ia mendirikan biara Andreas di Roma dan pernah menjadi rahib. Ia menyukai keheningan untuk dapat berkontemplasi. Paus mengutusnya ke Konstantinopel. Pada tahun 590, ia terpilih menjadi paus. Sebagai paus, ia menata hidup rohani gereja. Liturgi disehatkan kembali. Lagu-lagu Gregorian dihidupkan kembali. Dia meninggal dunia pada tanggal 12 Maret tahun 604. Saudara-saudari yang terkasih, sambil merenungkan kehidupan Santo Gregorius Agung, kita boleh menyadari bahwa dia adalah utusan Allah untuk membaharui gereja dalam kehidupan doa dan kehidupan devosional. Hingga saat ini, banyak orang terbantu secara rohani dengan membaca tulisan-tulisannya. Saudara saya terkasih, sembari mengenang Santo Gregorius, kita semua diajak untuk merenungkan firman Tuhan hari ini seperti yang kita dengar bersama tadi. Simon Petrus membawa Yesus ke kediamannya untuk makan malam setelah Yesus berkhotbah di rumah ibadat di Kapernaum. Ibu mertuanya yang sedang demam parah dengan cepat disembuhkan karena Yesus mendengar doa Simon. Tidak bisa dicegah jika ada banyak orang berkumpul dimanapun Yesus pergi. Ada banyak peristiwa penyembuhan dan pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus yang menunjukkan kekuatan dan otoritas sabdanya, yaitu kabar gembira kerajaan Allah. Sewaktu ia menghardik demam itu pun dengan cepat meninggalkan ibu mertua Petrus. Saat ia menghardik setan-setan, mereka juga segera angkat kaki. Mengapa setan-setan ketakutan dengan kehadiran Yesus? Karena mereka mengetahui bahwa ia adalah Kristus, Anak Allah, dan ia memiliki kuasa untuk menghancurkan setan dengan melepaskan ikatan yang diikat oleh mereka.
Yesus datang untuk membebaskan kita dari ikatan dosa dan kejahatan. Patut direnungkan, apakah Anda, kita semua, juga mencari pembebasan di dalam Kristus dan mempercayakan diri kita kepada kuasa yang membebaskan itu. Kemudian, saudara-saudari yang terkasih, sewaktu Yesus dan para muridnya berangkat ke tempat sunyi untuk beristirahat, mereka malah mendapati sekumpulan orang sudah menunggu. Apakah lalu mereka menolak orang banyak itu yang telah mengganggu ketenangan mereka? Tentu saja Yesus tidak menolak mereka, bahkan menyambut mereka dengan tangan terbuka. Yesus meletakkan kebutuhan manusia di atas segalanya. Kebaikannya ini menunjukkan dalamnya kasih Allah dan perhatian untuk semua yang sungguh membutuhkan. Yesus memberikan kepada setiap orang firman Allah dan Ia menyembuhkan mereka baik fisik maupun rohani. Kita takkan pernah bisa mengganggu Allah atau menghabiskan kebaikan dan kerahimannya. Dia akan selalu siap untuk memberi kepada orang yang dengan tulus hati mencarinya. Marilah kita merenungkan, apakah kita mengizinkan Yesus untuk menjadi Tuhan dan penyembuh di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan komunitas kita. Dekatilah Ia dengan iman yang kuat. Daya penyembuhan Allah akan memulihkan kita tidak hanya dalam hal kesehatan, namun untuk secara aktif melayani dan membantu sesama. Tak ada satu masalah pun yang tak ingin Ia tolak dari kita untuk disembuhkan, dan tak ada satu ikatan pun yang tak bisa Dia lepaskan dari kita. Apakah Anda, kita semua, membawa semua masalah yang dihadapi kepadanya dengan iman kepercayaan bahwa Ia akan membantu kita semua? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau memiliki semua kuasa untuk menyembuhkan dan membebaskan. Maka bebaskan aku agar mampu melayani Engkau dengan sukacita dan mengasihi serta melayani sesama dengan penuh kebaikan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.